Bab 1146, Situasi Kritis. Tatapan Tang Wulin membeku sejenak. Jadi, kau mengatakan bahwa kelima klan besar semuanya memainkan bagian dalam operasi melawan Shrek pada awalnya. Mo Lan menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya secara khusus. Tetapi dalam hal kepentingan, Akademi Shrek yang kuat menekan semua sekte dan klan sedemikian rupa sehingga benua tetap damai selama bertahun-tahun. Apakah Anda berpikir bahwa niat fraksi elang untuk bergerak melawan Kekaisaran Bintang Luo hanya untuk 1 atau 2 hari? Sejak federasi didirikan, saya kehilangan jumlah orang yang ingin berperang. Itu selalu menjadi mediasi dan penindasan Akademi Shrek yang mencegah terjadinya perang. Saat ini, perang tidak bisa dihindari. Tidak mungkin kita bisa menghentikannya bahkan jika kita kelelahan. Justru karena kita sudah kehilangan pilar utama, Shrek. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang menurut Anda bersedia untuk mendukung Shrek yang lain dilahirkan kembali? Tidak mungkin. Setelah kamu terlibat dalam membangun kembali Shrek, kamu harus menghadapi 5 klan besar. Pagoda Roh dan Sekte Roh Kudus bersembunyi di kegelapan sekarang. Salah satu dari lawan ini mampu menghancurkan Anda berkeping-keping. Benar-benar terlalu sulit, adik kecil. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Sebagai pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi saat ini, itu adalah tanggung jawab Anda saat Anda terikat dengan kewajiban. Namun, maukah Anda tidak bertindak gegabah sebelum tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi? Saya sudah kehilangan terlalu banyak anggota keluarga. Aku juga tidak ingin kehilanganmu di masa depan. Pada titik ini, mata Mo Lan memerah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tang Wulin selalu tahu bahwa misinya untuk membangkitkan kembali Akademi Shrek tidak terbayangkan sulit. Namun, dia tidak menyangka akan sulit sejauh ini. Seperti yang disebutkan oleh Mo Lan, dia akan menghadapi semua kekuatan besar dari seluruh federasi Douluo begitu dia terlibat dalam membangun kembali Shrek. Semua kekuatan besar ini tidak berharap untuk melihat Shrek yang kuat dilahirkan kembali. Ini akan menjadi tantangan terbesar yang akan dia hadapi. Apakah dia menyerah hanya karena itu sulit? Sebagai pemimpin dari Shrek Seven Monsters, dia harus memulai jalan ini bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, saran Mo Lan mengingatkannya untuk tidak bertindak terburu-buru sebelum dia siap. Bahkan jika federasi melancarkan perang melawan Kekaisaran Dou Spirit dan Kekaisaran Bintang Luo, tidak akan cocok baginya untuk mengungkapkan rencana membangun kembali Shrek karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan secara terselubung. Kakak, jangan khawatir. Saya tidak akan bertindak gegabah sampai saya percaya diri. Aku juga akan mempercepat pertumbuhanku. Itu menyayat hati ketika Tang Wulin memegang tangan Mo Lan dan menatap air matanya yang mengalir. Hanya beberapa saat yang lalu, saudari Mo Lan memiliki keluarga yang bahagia. Situasinya sangat berbeda sekarang. Dia perlu memilah pikirannya lagi dan mengumpulkan kekuatannya secara rahasia juga. Dia harus mengusahakan lebih banyak dukungan, sehingga dia bisa berdiri kokoh dalam membangun kembali Shrek. Tang Wulin terus berkonsultasi dengan Mo Lan tentang situasi politik benua saat ini terutama tentang persiapan militer saat ini untuk perang. Mo Lan masih memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di militer. Dia mengatakan kepadanya bahwa Korps Angkatan Darat Nordsea dan Korps Angkatan Darat Issea digunakan sebagai pangkalan untuk mengumpulkan kekuatan militer. Tidak diragukan lagi, Federasi Douluo adalah yang paling canggih dalam hal senjata jiwa. Mengikuti perkembangan teknologi jiwa, jumlah pasukan tidak dapat digunakan untuk menentukan hasil perang modern. Sementara itu, Federasi mempercepat pembangunan kapal perang berukuran raksasa. Meskipun pesawat tempur jiwa terlibat dalam pertempuran jarak jauh, sulit untuk mempertahankan rute pasokan yang konsisten. Di sisi lain, kapal perang berukuran raksasa dikembangkan sedemikian rupa sehingga mereka mampu mengangkut pesawat tempur dan persediaan. Itu akan menjadi senjata strategis untuk serangan militer terhadap Dou Spirit Empire dan Star Luo Empire. Kampanye publisitas yang mempromosikan persiapan perang dilakukan secara intens. Menurut perkiraan Mo Lan, itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk persiapan. Sister Mo Lan, jika federasi ingin berperang, mungkinkah bahwa federasi tidak berencana untuk menyelesaikan urusan internalnya? Jika masalah dengan Roh Kudus Cult tidak diurus,
Apa yang akan dilakukan federasi ketika Roh Kudus Cult menciptakan masalah di dalam federasi ketika perang sedang berlangsung? Molan berbicara dengan senyum pahit. Pertanyaan Anda adalah taktik kami untuk menggembar-gemborkan fraksi Hawk saat ini. Namun, Roh Kudus pemujaan adalah lihai dan pendiam. Sama sekali tidak mungkin kita bisa terlibat tanpa memiliki informasi yang akurat. Gagasan Hawk Fraction adalah bahwa kita tidak bisa berhenti makan karena takut tersedak. Kami tidak dapat membiarkan kultus Roh Kudus memengaruhi strategi seluruh federasi. Fraksi Hawk sekarang mendukung penelitian dalam eksplorasi kosmik. Mereka menganjurkan penelitian pesawat luar angkasa juga. Selain itu, mereka juga telah mengusulkan untuk mencari planet yang cocok untuk umat manusia. Saat ini, sumber daya seluruh benua semakin menipis. Tidak banyak sumber daya yang tersisa untuk penelitian setelah memenuhi kebutuhan benua. Di sisi lain, benua Bintang Luo dan benua Roh Dou dipenuhi dengan sumber daya yang berlimpah. Untuk pengembangan umat manusia, perang diperlukan karena kedua kerajaan ini tidak akan pernah memberi kita sumber dayanya. Hanya dengan menyatukan seluruh planet Dou Luo, kita akan dapat mengembangkan teknologi jiwa yang lebih baik untuk menaklukkan alam semesta. Tang Wulin terdiam. Tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa pernyataan fraksi Hawk membuat poin yang valid. Namun demikian, rakyat jelata akan menjadi yang pertama menderita ketika perang dimulai. Warga Kekaisaran Dou Spirit dan Star Luo Empire juga merupakan bagian dari umat manusia yang berasal dari benua Dou Luo pada awalnya. Mereka juga lahir dari leluhur yang sama. Bagaimana seseorang bisa dengan hati-hati membahayakan mereka? Molan berbicara dengan senyum pahit. Manuver fraksi Hawk mendapat dukungan dari fraksi independen. Selain itu, mereka telah menerima dukungan masyarakat awam juga. Bagaimanapun, perang tidak terjadi di benua kita. Itu di tanah asing yang jauh dan itu tidak akan mengakibatkan banyak kerugian bagi rakyat kita. Ini adalah alasan utama mengapa mereka bersedia menerima proposal ini. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Semua perang saling menghancurkan. Ini rencana jangka pendek. Karena Roh Kudus pemujaan mampu menghancurkan kota Shrek, mungkin mereka dapat menghancurkan kota kita. Jangan berurusan dengan musuh yang tangguh terlebih dahulu. Tetapi mereka belum menemukan strategi. Ini benar-benar. Molan menghela nafas. Tidak ada gunanya mengomentari ini lagi. Perang pasti akan terjadi. Fraksi Hawk telah menyebutkan bahwa War God Hall akan bekerja sama dengan Pagoda Roh untuk menjaga federasi dalam berurusan dengan pemujaan Roh Kudus kapan saja. Selain itu, mereka bersedia memikul tanggung jawab jika ada pembantaian kembali Roh Kudus. Kami telah diam tentang ini. Tang Wulin berbicara. Jadi, apakah fraksi Dov memiliki strategi tindak lanjut untuk berurusan dengan fraksi Hawk? Molan menggelengkan kepalanya. Kami belum menemukan terobosan yang efektif. Jadi kami hanya bisa melindungi kekuatan kami sebanyak mungkin saat ini. Itu juga mengapa saya tidak punya pilihan selain mengakui insiden dengan Shen Clan sebelumnya. Wulin, kekuatan satu orang terlalu kecil. Bahkan jika Anda mampu tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik kelas atas di masa depan, Anda masih sendirian. Jangan pernah bertindak berdasarkan dorongan hati. Tang Wulin mengangguk pelan. Dimengerti. Jangan khawatir. Saya tidak akan bertindak gegabah dan saya akan melakukan kesopanan dalam apapun yang saya lakukan. Selain itu, saya pikir saya sudah menemukan cara untuk menangani semua ini juga. Kakak, aku akan pergi sekarang. Kami akan tetap berhubungan. Molan menemaninya sampai di luar gedung. Dia menatap sosok Tang Wulin yang pergi saat dia naik mobil sewaan. Dia berseru di dalam hatinya. Oh, saudaraku, kamu masih sangat muda. Namun kamu terlalu membebani dirimu sendiri. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantunya saat ini. Tang Wulin segera mulai bermeditasi ketika ia kembali ke kediamannya. Dia akan mengulangi pemikirannya dan melakukan perbaikan tertentu pada beberapa rencana awalnya. Itu, tentu saja, penting untuk membangun kembali Akademi Shrek. Jelas tidak ada gunanya menyangkal ini. Namun, sepertinya mustahil baginya untuk mencapai ide awalnya karena dia tidak dapat membangun kembali Akademi hanya dengan memanggil para pendukung Akademi Shrek dan mengajukan permohonan kepada publik. Bab 1147, Kegigihan Shen Xing. Seperti yang disebutkan oleh Molan,
Tang Wulin akan menghadapi kekuatan besar di seluruh benua jika dia melanjutkan pembangunan kembali Akademi Shrek. Tanpa persiapan dan jaminan yang memadai, Akademi tidak akan memiliki kehadiran yang kuat dan tegas jika dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Lalu, bagaimana dengan diam-diam? Meskipun informasi dari Molan tidak terlalu optimis, itu tetap membantu Tang Wulin. Paling tidak, itu akan memaksanya untuk lebih bijaksana dalam tindakannya dan cenderung bertindak secara impulsif. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin yang membuat ekspresi yang lebih sehat. Jika Roh Kudus Cult mampu menyembunyikan diri dengan baik, mengapa Tang Wulin tidak diizinkan untuk menyembunyikan Shrek juga dengan dukungan dari Sekte Tang? Bagaimanapun, ia memutuskan untuk kembali ke kota Shrek untuk menilai situasi. Tang Wulin memahami pentingnya informasi yang ingin ia kumpulkan dari perjalanan ke Mingdu. Selanjutnya, ia akan melaksanakan rencananya selangkah demi selangkah. Keesokan paginya, Tang Wulin membawa Long Yuxue dan teman-temannya saat mereka naik kereta jiwa yang terpisah dan langsung menuju ke bekas situs kota Shrek. 27 orang di unit pergi ke 5 mobil yang berbeda. Tang Wulin bersama Long Yuxue menyamar sebagai pasangan. Selain Tang Wulin yang memakai makeup dan menggunakan kartu identitas palsu yang bernama Long Yue, sisanya dari mereka mempertahankan identitas mereka yang sebenarnya karena identitas mereka kurang sensitif. Tang Wulin duduk di kereta jiwa dan melihat pemandangan yang lewat dengan kecepatan penuh. Dia dipenuhi dengan emosi. Dia mengantisipasi kesempatan untuk membalaskan dendam kepada guru dan teman sekolahnya yang sudah meninggal dari Akademi Shrek jika Sekte Roh Kudus membajak kereta sekarang. Namun, sudah lama sejak kultus Roh Kudus meluncurkan serangan teroris yang mengejutkan. Mereka hanya muncul sekali di Bloodghat Army. Agak membingungkan karena mereka tidak menemukan pukulan dahsyat. Namun mereka menghilang begitu tiba-tiba. Tang Wulin merasa bahwa Roh Kudus Pemujaan sedang meredakan kehadirannya untuk memicu perang. Kekuatan militer dan pasukan federasi di dalam pasti akan dikerahkan membuat federasi rentan ketika perang dilancarkan. Pada saat itu, malapetaka yang dihasilkan akan menjadi lebih parah ketika Roh Kudus Cult melancarkan serangan teroris. Untuk membangun kembali Shrek, Tang Wulin perlu memantau berbagai kekuatan eksternal sehingga mereka akan bertindak sebagai check and balance satu sama lain. Dengan cara ini, mereka tidak akan mengganggu pemulihan akademi. Sementara itu, Tang Wulin dapat menghancurkan biang kerok dari pemujaan Roh Kudus. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Tidak diragukan lagi. Dalam kondisi pikirannya saat ini, Tang Wulin memang merasa sulit. Terutama setelah pertukaran informasi dengan Molan. Dia cukup mengerti bahwa dia tidak boleh terburu-buru prosesnya karena hanya akan mengakibatkan reaksi berlebihan. Mereka adalah satu-satunya sisa yang tersisa dari Akademi Shrek, sehingga mereka tidak mampu melakukan kesalahan. Mereka perlu bertindak hati-hati dan menghabiskan waktu yang lama untuk membodohi diri sendiri dan tidak membabi buta mengambil risiko. Bagaimanapun, Tang Wulin dan rekan-rekannya masih jauh dari dianggap kuat. Sama seperti Tang Wulin selesai menyamar, dia membawa unit naga darah saat mereka meninggalkan Mingdu. Shen Xing duduk dengan murung di kamarnya. Lenyap. Bocah jahat itu menghilang ke udara dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin? Sejak dia meninggalkan Molan tempo hari, dia diam-diam mengerahkan orang untuk memeriksa Tang Wulin. Bertentangan dengan harapannya, orang-orangnya berhasil mengimbangi Tang Wulin ketika dia meninggalkan gedung kantor Molan. Namun, Tang Wulin menghilang tanpa jejak. Mirip dengan angsa liar yang terbang ke dunia yang tak terlihat. Tepat setelah ia turun dari mobil di tengah jalan dan melewati pasar. Dari hari dia bertemu Tang Wulin dalam keadaan mabuk, dia menyadari bahwa bocah itu terampil dalam tata rias. Jadi, itu membuat pencariannya semakin sulit. Tidak mungkin. Tidak mudah untuk menangkapnya. Saya tidak bisa membiarkannya berjalan begitu saja dari pandangan saya. Setelah banyak pertimbangan, Shen Xing memutuskan untuk mencari Molan untuk penjelasan. Saudari Molan. Shen Xing tersenyum ketika dia mendorong membuka pintu ke kantor Molan. Kenapa kamu ada di sini lagi? Gadis kecil. Apa masalahnya? Oh benar. Aku lupa memberitahu adikmu tentang kejadian kemarin. Kebetulan, kehadiran Anda di sini mengingatkan saya. Saya akan segera meneleponnya.
Dia akan memanggil komunikator jiwa ketika dia berbicara. Sensing berputar melewati meja kantor dengan tergesa-gesa untuk meraih tangan Molan. Tolong jangan, saudari. Karena Anda lupa. Lemparkan saja ke angin. Tihi. Aku di sini untuk menemuimu karena aku butuh bantuanmu. Molan menatapnya tajam. Dia berkata, ada apa? Bicaralah. Sensing berbicara dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bagaimana lagi kalau bukan karena musuh bebuyutan saya itu? Saya tidak dapat menemukannya setelah pertengkaran kami beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, mengapa saya bertindak begitu impulsif dan memobilisasi militer untuk menangkapnya? Saudari, apakah Anda tahu keberadaannya? Saya sekarat karena cemas untuk mencarinya. Molan menatapnya dengan senyum licik. Apakah dia benar-benar pacarmu? Little Sing, kau gadis yang baik. Persahabatan klan kami mencakup generasi. Katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Izinkan saya mengajukan pertanyaan sederhana terlebih dahulu. Apakah Anda tahu namanya? Apakah kamu tahu siapa dia? Sensing tertegun sejenak. Dia kemudian menjawab dengan marah. Dia adalah siswa dari Akademi Shrek. Tentu saja saya tahu itu. Kakak. Kamu, dia curiga bahwa Molan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tanggulin. Molan menghela nafas lembut. Little Sing. Ada beberapa orang yang seharusnya tidak kamu ajak terlibat. Saya dapat mengatakan bahwa Anda menyukainya. Tetapi Anda harus tahu bahwa mencintai orang seperti dia dapat memengaruhi Anda secara negatif seumur hidup Anda. Bahkan keluarga Anda tidak akan menyetujui hubungan Anda. Saya yakin Anda tahu tentang masalah ini dengan Shrek Academy. Jika Anda benar-benar mendoakannya, maka sebaiknya Anda tidak menyebutkan pertemuan Anda dengannya. Dia memiliki identitas yang berbahaya. Selain itu, cukup banyak orang yang mencarinya juga. Sensing mengerutkan kening. Kakak, apa maksudmu? Sensing menghela nafas. Aku tidak seharusnya memberitahumu detailnya. Saya hanya bisa mengatakan dia bukan untuk Anda. Mengasihinya mirip dengan ngengat terbang yang melesat ke dalam api. Kemungkinan besar, Anda mungkin berakhir sebagai bubuk atau abu yang dihancurkan. Itu bukan jalan untukmu. Tidak, aku tidak percaya itu. Selain itu, saya tidak mencintainya. Saya hanya, pada titik ini. Sensing menghentakkan kakinya tiba-tiba saat dia berteriak dengan marah. Apakah dia memberitahumu segalanya? Molan memandang ke arahnya dengan tatapan terbakar. Apa yang kamu pikirkan? Sensing berbicara dengan putus asa. Di mana dia? Saya ingin bertemu dengannya dan bertanya langsung kepadanya. Dia. Molan menatap Sensing dengan mata lembut. Dia berdiri dan menepuk kepala Sensing. Gadis bodoh. Aku sudah pernah mengalami semua itu sebelumnya. Jadi, bagaimana saya bisa tidak tahu tentang keinginan Anda? Anda benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, lupakan dia. Dia beracun bagimu. Apakah Anda tahu seberapa berat tanggung jawabnya setelah Akademi Shrek dihancurkan? Dia hampir tidak bernafas memikul tanggung jawab ini. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padamu? Selain itu, status Anda tidak kompatibel. Bagaimana Anda akan menghadapi kakek, ayah, dan saudara perempuan Anda jika Anda terlibat dengannya? Jika seorang gadis tercinta dari klan Sen menikah dengan seorang siswa dari Akademi Shrek, tahukah Anda bahwa itu mungkin merupakan pukulan yang menghancurkan klan Anda? Bisakah Anda bayangkan seberapa parah dampaknya terhadap hubungan ini? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Jadi, menyerah saja. Sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk bersamanya. Lupakan dia dan jalani hidupmu. Tidak. Sensing tiba-tiba berteriak keras. Gigi putih mutiara menggigit bibir bawahnya. Dia tidak menyadarinya. Tetapi matanya sudah dipenuhi air mata. Aku pasti akan menemukannya. Saya akan menemukan bajingan itu pasti. Aku akan membunuhnya dan membalas dendam padanya. Dia mundur perlahan ketika dia berbicara. Tiba-tiba, dia berbalik dan lari. Molan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia menatapnya. Adik kecilku ini. Dia masih semenarik sebelumnya meski tidak melakukan apa-apa. Aku juga akan tertarik padanya. Kalau saja aku 10 tahun lebih muda. Terlepas dari penampilan atau kemampuannya. Dia menarik bagi lawan jenis. Namun,
Dia menyebutkan bahwa dia sudah memiliki kekasih. Saya bertanya-tanya siapa dia. Lupakan. Saya harus memberitahu Shen Yue tentang masalah ini. Molan dan Shen Yue adalah teman terbaik sejak masa mudanya ketika kedua klan memiliki hubungan yang erat. Kemudian, mereka berpisah dan memulai jalan yang berbeda ketika mereka lebih tua. Tidak diragukan lagi, Shen Yue lebih menonjol ketika dia masih muda. Tetapi itu tidak mempengaruhi persahabatan mereka. Itulah sebabnya Molan memperlakukan Shen Xing seperti adik perempuannya. Shen Yue, ini aku. Saya punya sesuatu untuk memberitahu Anda. Ini tentang Shen Xing. Di markas komando Garnison Mingdu. Shen Yue merasa tidak enak setelah dia menutup telepon. Dia telah menemukan jalan kembali bahwa kakaknya bertingkah aneh. Dia memiliki perilaku aneh ini ketika dia berada di Korps Angkatan Laut Nordsea pada awalnya. Dia menjadi semakin murung saat kembali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu minum berlebihan Shen Xing? Untuk itu, dia telah menegurnya pada banyak kesempatan. Namun, Shen Xing hanya menangis dan memberitahu Shen Yue bahwa dia hanya mengalami kesulitan tidur di malam hari. Dia menderita insomnia parah dan tidak bisa tidur tanpa minum. Dia merasa akan segera mengalami gangguan mental. Bab 1148, Aku Kembali. Merasa tak berdaya. Dia hanya bisa mengikuti keinginan adik perempuannya. Bagaimanapun, Shen Xing tidak memiliki masalah dalam aspek lain. Setelah pengalamannya di Korps Angkatan Laut Nordsea, ia menjadi lebih luar biasa setiap hari. Dia bahkan telah mencapai pangkat Raja Roh 5 Cincin. Dengan basis kultivasinya, bahkan jika dia mabuk, akan sulit untuk mengancamnya. Tentu, dia sangat percaya apa yang dikatakan Molan melalui telepon. Mungkinkah insomnia serius adik perempuannya adalah karena lelaki itu? Wajah tampan muncul di benak Shen Yue. Dia adalah seorang pemuda yang bermata cerah. Dia tampak tenang bahkan ketika dia menghadapi pasukan Korps Angkatan Laut Nordsea. Shen Xing tidak tahu identitasnya. Namun, Shen Yue telah melakukan beberapa penyelidikan setelah perselingkuhan. Meskipun Molan tidak menyebutkannya sekarang, namanya muncul dalam pikiran Shen Yue. Tang Wulin. Kurasa namanya adalah Tang Wulin. Pemimpin Shrek Seven Monsters Shrek Academy saat ini. Dia belum mati. Bukankah dia mati dalam ledakan besar itu? Menurut informasi yang kami dapatkan, dia seharusnya berada di dalam Shrek Academy pada saat itu. Molan tidak menyadari bahwa dia tidak sengaja mengungkapkan fakta bahwa Tang Wulin masih hidup untuk sahabatnya. Justru karena dia tahu identitas Tang Wulin, ekspresi Shen Yue berubah masam. Adik perempuannya itu menyukai lelaki yang sulit. Apa yang dilakukan Tang Wulin di kota Mingdu? Apa yang dia rencanakan selanjutnya? Menilai dari pentingnya di Shrek Academy. Tujuannya sejelas hari. Saya tidak bisa membiarkan adik perempuan saya terlibat dalam hal ini. Dia tidak bisa disesatkan olehnya. Laki-laki, bawakan saya Letnan Kolonel Shen Xing. Tidak peduli di mana dia berada. Saya ingin menemuinya dalam waktu 1 jam. Dia pasti tidak bisa membiarkan saudara perempuannya melakukan apa yang dia inginkan. Hal ini penting. Dia harus mengatasi masalah sejak awal sebelum sesuatu terjadi. Kereta ekspres jiwa adalah sarana transportasi yang paling nyaman. Tang Wulin membawa teman-temannya ke surga Dou City dengan aman dengan kereta api. Mereka hanya berhasil mencapai surga Dou City. Bekas pusat transportasi kota Shrek telah hancur di samping kota Shrek. Tidak ada yang berpikir untuk membangunnya kembali. Heaven Dou City tampaknya telah mendapatkan kembali daya tariknya. Itu masih memiliki tampilan dan suasana vintage. Ini menampilkan beragam karakteristik benua Dou Luo di zaman kuno. Prajurit tentara darah dewa ingin tahu tentang tempat ini. Sebagian besar dari mereka tidak pernah menginjakkan kaki di daratan. Juga tidak melihat kota yang terlihat kuno. Mereka menjaga pandangan penasaran mereka. Termasuk Long Yuxue. Saat mereka bergerak maju, Tang Wulin membuat semua orang melayang sambil menjaga jarak tertentu di antara mereka sendiri agar mereka tidak menarik perhatian. Dia cukup akrab dengan Heaven Dou City. Selain itu, markas asosiasi pandai besi ada di sini. Ayo cari tempat menginap dulu. Yuxue, aku akan menyerahkan itu padamu. Kakak laki-laki, apakah Anda akrab dengan kota Heaven Dou? Tang Wulin bertanya pada Aruheng.
Aruheng membelai kepalanya yang botak. Aku pikir begitu. Saya punya ingatan tentang itu. Tang Wulin berkata. Kalau begitu pergilah bantu Yuxue. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Ada hal lain yang harus dilakukan. Kami akan tetap berkomunikasi dengan komunikator jiwa kami. Dia segera berbalik dan pergi. Jiang Huyue hanya bisa mengeluh. Orang ini menjadi sangat tidak bertanggung jawab akhir-akhir ini. Anda bahkan tidak bisa melihat banyak tentang dia akhir-akhir ini. Diam. Long Yuxue menatapnya tajam. Jiang Huyue mengangkat bahu dan menghela nafas. Ini tidak adil. Long Yuxue mengabaikannya. Setelah dia berdiskusi dengan Aruheng, dia memimpin yang lain ke Heaven Dou City. Tang Wulin masuk dengan mobil sewaan dan pergi ke tempat yang dikenalnya. Dia memutar nomor di komunikator jiwanya. Sangat cepat, panggilan itu terhubung. Wulin. Terdengar suara Zhen Hua. Tuan Paman. Ini aku. Saya kembali. Apakah Anda di markas? Tang Wulin menjelaskan dengan singkat kondisinya saat ini. Zhen Hua terdiam sesaat. Ayo naik. Aku di sini. Datang melalui pintu belakang. 5 menit kemudian, Tang Wulin muncul di kantor Zhen Hua. Begitu dia memasuki kantor, dia melihat wajah-wajah yang akrab. Zhen Hua tidak sendirian. Gurunya, Mu Chen juga hadir. Guru. Paman Master, Tang Wulin mengambil 2 langkah ke depan dan ingin memberi hormat kepada mereka. Namun, Mu Chen berdiri dan menghentikannya. Orang baik, apakah Anda? Raja Naga Emas yang memasuki tantangan jaringan pertempuran Stardo Federal. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Tang Wulin mengangguk. Mu Chen berkata, tidak buruk. Anda tidak membuat saya malu. Dengan basis kultivasi Anda, saya pikir saya tidak akan dapat bersaing dengan Anda lagi segera. Namun, apakah Anda malas dalam penempaan Anda? Zhen Hua tertawa kecil. Aku akan menjawab pertanyaan ini untuknya. Dia belum. Juga. Dia akan melampaui kamu segera. Oh, bagaimana Anda tahu? Tanya Mu Chen ingin tahu. Zhen Hua berkata sambil tersenyum. Orang tua itu, Yao Ling meneleponku kemarin. Dia menyesali bahwa aku tidak memberitahunya tentang memiliki murid tertutup yang luar biasa. Murid saya yang tertutup ini bernama Gu Yue. Dia menunjukkan tingkat keterampilan penempaan yang hampir setara dengan Saint Craftsman peringkat 8. Anda memberitahu saya. Bukankah dia akan melampaui gurunya sekarang? Peringkat 8. Anda hampir berada di peringkat ke-8. Mu Chen terkejut. Dia adalah Saint Craftsman peringkat ke-8. Dia tahu betapa sulitnya menjadi Saint Craftsman peringkat ke-8. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin hampir berada di level ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tang Wulin berkata, saya pikir saya baru saja merasakannya baru-baru ini. Saya telah mencapai beberapa terobosan dalam kekuatan spiritual saya. Itu sebabnya indera saya terhadap logam menjadi lebih akut. Dia punya beberapa penyesalan. Sebenarnya, dia tidak menghabiskan banyak waktu dalam menempa selama waktu yang dihabiskannya di tentara Dewa Darah. Keterampilan penempaannya telah meningkat bersama dengan kekuatan spiritualnya yang telah diangkat ke alam domain spirit. Itu karena dia mendapat dukungan dari seluruh pesawat Douluo kontinen. Dia memiliki beberapa firasat tentang teori langit dan bumi yang dia terapkan dalam penempaannya. Begitulah cara dia meningkat dengan cepat. Jika dia ingin benar-benar mencapai tingkat peringkat ke-8, dia perlu melakukan lebih banyak upaya dan latihan dalam penempaannya. Tidak peduli apa, itu masih kabar baik. Saya memilih orang yang tepat. Seorang santo pengrajin berusia 20-an. Hahaha. Tuan Presiden, dapatkah Anda percaya ini? Bahkan dalam ketenangannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat puas saat ini. Zhen Hua berkata dengan tajam. Apakah kamu pikir hanya kamu yang berkontribusi pada perbaikan Tang Wulin? Apakah Anda tidak mendengar apa yang dia katakan kepada Yao Ling? Dia murid saya. Dia bahkan tidak menyebutmu. Tang Wulin terdiam. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia adalah murid Zhen Hua sehingga kedengarannya lebih dapat diterima oleh Yao Ling. Jangan coba-coba membuat tulang di antara kami. Percuma saja. Murid saya adalah milik saya. Anda dapat mengiler semua yang Anda inginkan. Mu Chen tidak mengambil umpan. Zhen Hua mendengus. Dia memandang Tang Wulin dan berkata, Wulin, apa yang membawamu ke sini?
Jangan puas hanya karena Anda telah mendapatkan beberapa hasil. Anda harus tahu apa yang harus Anda hadapi di masa depan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa Anda tangani dengan basis kultivasi Anda saat ini. Tang Wulin mengangguk. Aku mengerti itu, Tuan Paman. Namun, saya benar-benar harus mulai membuat persiapan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya dapat mulai membangun kembali Akademi Shrek sekarang. Tetapi saya harus melakukan beberapa pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Saya ingin lebih memahami benua, termasuk kondisi kekuatan besar. Saya juga ingin tahu berapa banyak tenaga kerja yang dapat kami mobilisasi dari Shrek. Di atas semua itu, saya sudah terbiasa dengan kondisi Tangsek. Semua ini butuh waktu. Itu sebabnya saya kembali dulu. Saya berencana untuk mengunjungi sisa-sisa kota Shrek nanti untuk mensurvei lahan tersebut. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi gelap. Adegan dari Atlas Douluo melindungi mereka dari ledakan pamungkas di saat-saat terakhir muncul di benaknya. Zhen Hua mengangguk. Waktu telah berubah. Anda harus sangat berhati-hati. Bahkan pergaulan kita tidak sepenuhnya aman. Bagaimana dengan setelah kunjungan Anda ke kota Shrek? Saya ingin mendengar tentang rencanamu. Tang Wulin berkata. Setelah itu, saya akan memfokuskan upaya saya pada peningkatan diri dan terhubung dengan setiap bentuk kekuatan yang dapat saya gunakan. Jangan khawatir. Saya tidak akan bertindak gegabah. Jika saya akan melakukan sesuatu yang besar, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Bab 1149, Metal Water Harmonizer. Zhen Hua berkata. Tidak peduli apa yang Anda dapatkan dukungan kami. Namun, Anda harus memahami bahwa terlepas dari apakah itu Sekte Tang, kekuatan lain, atau bahkan kami yang ingin mendukung Anda, saya khawatir tidak ada yang akan bergerak untuk membantu Anda jika mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah kamu mengerti ini? Kami tidak hanya menjadi bijaksana untuk perlindungan kami sendiri. Yang lebih penting, kami bertanggung jawab untuk lebih dari sekedar diri kita sendiri. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Zhen Hua berkata, jika itu 10.000 tahun yang lalu, banyak masalah sebenarnya bisa diselesaikan dengan kekuatan individu tertinggi saja. Saya menyarankan Anda untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan Anda sampai Anda setidaknya judul Douluo. Anda bahkan mungkin ingin berkultivasi sampai menjadi limit Douluo sebelum Anda berpikir untuk memulihkan Shrek. Namun, dengan kemajuan dalam teknologi jiwa, aku takut bahkan judul Douluo tidak terkalahkan lagi. Jika tidak seperti itu, tidak ada yang bisa menghancurkan Akademi Shrek. Itu juga mengapa sikap tentara sangat penting. Anda harus mendapatkan dukungan militer sebanyak yang Anda bisa. Pada saat yang sama, berhati-hatilah dengan spirit pagoda. Qiangu Dongfeng itu adalah orang yang ambisius. Dapat dikatakan bahwa klan Qiangu adalah dermawan terbesar setelah kehancuran Akademi Shrek. Spirit pagoda juga merilis jiwa roh hitam dan sangat mengurangi harga jiwa roh ungu buatan. Itu seperti matahari saat tengah hari saat ini. Jadi yang terbaik adalah tidak mengambil risiko melawan mereka untuk saat ini. Mu Chen meregangkan anggota tubuhnya. Mengenai penempaanmu, jika kau membutuhkannya, pamanmu dan aku akan mendukungmu. Saya pikir Anda berada pada tingkat di mana Anda dapat menahan baju perang 3 kata sekarang. Kan? Lengkapi armor pertempuran 3 kata Anda sesegera mungkin. Tidak perlu memaksakan diri ketika Anda telah menjadi judul Douluo di masa depan. Biarkan pamanmu menempa 1 set logam surga untuk Anda gunakan saat ini. Ketika Anda cukup terampil, Anda dapat membuat set sendiri. Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi merasa terhina setelah mendengar ini. Apa maksudmu untuk saat ini? Apakah penyempurnaan surga saya seburuk itu? Mu Chen berkata dengan ekspresi menghina. Itu adalah apa adanya. Jika Anda tidak beruntung saat itu, tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai tingkat perbaikan surga. Perasaan menyenangkan menyebar dalam hati Tang Wulin ketika dia melihat guru dan pamannya bertengkar satu sama lain. Dia belum merasakan kehangatan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Baiklah. Jangan bicara tentang hal-hal ini, Wulin. Karena Anda hampir berada di peringkat ke-8 datang memalsukan sekali lagi sebelum Anda pergi. Kata Zhen Hua kepada Tang Wulin. Tanpa ragu, dia ingin memberi Tang Wulin beberapa petunjuk.
Hampir mencapai peringkat 8 dan benar-benar melangkah ke peringkat 8 adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, itu masih merupakan langkah yang sangat penting. Jika dia meletakkan dasar yang kuat untuk peringkat ke-8-nya, kemungkinan dia menjadi pengrajin ilahi di masa depan akan lebih tinggi. Meskipun Tang Wulin sudah menjadi Saint Craftsman di usia 20-an, Mu Chen atau Zhen Hua tidak pernah mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi Divine Craftsman. Pangkat pengrajin ilahi adalah jurang alami yang sangat besar bagi seorang pengrajin Saint. Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang luar biasa, ia tidak akan pernah melakukan lompatan tidak peduli sekeras apapun ia bekerja. Mu Chen telah terjebak pada tahap itu selama 20 tahun sekarang dan dia belum mencapai terobosan. Peluang Tang Wulin jauh lebih tinggi daripada dia. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia pasti akan mencapai ketinggian itu. Baik. Kamar penempaan eksklusif Zhen Hua tidak diragukan lagi yang terbaik di federasi. Itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Suara-suara penempaan hanya bisa terdengar di dalam ruangan. Itu juga kualitas terbaik dalam hal sifat defensif. Tang Wulin dapat dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah tempat favoritnya. Logam langka yang melapisi kedua dinding itu cukup untuk membuatnya ngiler. Dia telah melihat beberapa logam langka yang dimiliki Zhen Hua hanya dalam gambar. Itu semua adalah harta langka yang tak ternilai harganya. Hanya pengrajin ilahi seperti Zhen Hua yang bisa memiliki sesuatu seperti ini. Zhen Hua tersenyum ketika dia melihat mata tajam Tang Wulin. Jika kamu bisa menembus ke pangkat pengrajin ilahi, semua yang aku miliki di sini akan menjadi milikmu. Seluruh bengkelku. Bagaimana itu terdengar? Benarkah? Mata Tang Wulin menyala. Sebagai pelit yang berpengalaman, mendapatkan barang langka sebanyak itu seperti membuat surga jatuh ke pangkuannya. Terlebih lagi, logam langka ini bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Meja tempat Zhen Hua juga terbuat dari logam Soul Refined. Itu bahkan dilapisi dengan lapisan logam surga Refined. Bahkan serangan habis-habisan limit Douluo mungkin tidak dapat menghancurkannya. Untuk pandai besi peringkat rendah, penempaan di atas meja penempaan ini tidak berbeda dengan penempaan di atas meja penempaan biasa. Namun, untuk Saint Craftsman ke atas, tingkat keberhasilan mereka dapat dinaikkan setidaknya 10%. Hampir semua produk Zhen Hua's Heaven Refined dibuat di sini. Nilai bengkel penempaan ini tidak terbayangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan uang saja. Jangan sampai jatuh cinta. Jika dia memberi Anda segalanya di sini, itu berarti tanggung jawabnya juga akan jatuh pada Anda. Ini milik asosiasi pandai besi dan bukan milik pribadinya. Mu Chen mengingatkan Tang Wulin dari samping. Zhen Hua memelototinya. Merasa malu dan marah. Kenapa kamu begitu bodoh? Karena Anda tidak menginginkannya. Apakah Anda tidak membiarkan orang lain memilikinya? Mu Chen tersenyum. Aku sudah mendapatkan apa yang paling aku inginkan. Jika Anda sudah membuat pilihan, jangan menyesalinya. Zhen Hua tersenyum pahit. Saya sudah menyesal selama beberapa dekade. Tetapi apa gunanya? Kami tidak dapat memutar balik waktu. Juga, bahkan jika saya harus memilih lagi, saya pikir saya akan membuat pilihan yang sama. Itulah saya sehingga saya hanya bisa menghela nafas putus asa. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Master, jika saya menerima bengkel penempaan ini, apakah itu berarti bahwa saya harus menjadi presiden asosiasi pandai besi? Zhen Hua tersenyum. Kenapa tidak? Tidakkah kamu berpikir sudah waktunya tuan pamanmu menemukan pengganti untuk dirinya sendiri? Saya tahu Anda punya banyak hal. Tetapi jangan khawatir. Saya tidak akan mengikat Anda ke asosiasi kami. Namun, masih perlu bagi Anda untuk membawa judul. Lagi pula, jika Anda dapat menerima workshop saya, Anda akan menjadi pengrajin ilahi. Asosiasi tersebut membutuhkan pengrajin ilahi untuk memimpinnya. Oke, aku akan berjanji padamu. Tang Wulin menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Mu Chen dan Zhen Hua sedikit terkejut. Mereka mengenal Tang Wulin dengan sangat baik. Meskipun dia masih muda, dia jelas bukan orang yang terburu-buru dalam urusan bisnis. Meskipun Zhen Hua memiliki banyak hal baik di sini, sebagai Saint Craftsman, bukan tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk mengumpulkan logam langka ini jika ia memutuskan untuk melakukannya.
Ketika Tang Wulin melihat ekspresi terkejut gurunya dan paman guru, dia mengungkapkan senyum. Saya adalah siapa saya hari ini karena bimbingan hebat yang diberikan guru dan paman saya kepada saya. Ini juga buah dari pengasuhan asosiasi pandai besi. Jika asosiasi membutuhkan bantuan di masa depan, bagaimana saya bisa tidak menawarkannya? Sebagai seorang murid, saya harus membantu memikul kekhawatiran para guru dan senior saya. Zhen Hua tertawa terbahak-bahak. Kamu pria yang baik, kata baik. Sangat bagus. Sangat bagus. Namun, Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Wulin, kau benar-benar sudah dewasa. Meskipun dia tahu bahwa Tang Wulin berbicara dalam hatinya, dia juga tahu bahwa dengan gerakan ini asosiasi pandai besi akan diikat bersama dengan Tang Wulin sampai batas tertentu. Jika dia ingin mulai membangun kembali Shrek di masa depan, bagaimana mungkin asosiasi itu tidak menyumbangkan kekuatannya? Dapat dikatakan bahwa Tang Wulin dengan persetujuannya yang jujur terhadap proposal tersebut memukul dua burung dengan satu batu. Dia benar-benar tumbuh dewasa. Dia tidak lagi murni. Tang Wulin berjalan ke meja tempah. Paman Master, logam apa yang harus saya tempah? Bahkan untuk soul refinement yang sama. Jika itu dilakukan pada logam yang berbeda, kesulitan penempaan juga akan sangat berbeda. Zhen Hua mengayunkan tangannya. Sepotong logam terbang dari rak di samping dan jatuh ke meja tempah. Gunakan ini. Itu milik Anda jika penempaan berjalan baik, tetapi jika Anda gagal memuaskan saya, Anda akan membayar logamnya. Tang Wulin melihat ke bawah. Dia langsung terkejut setelah melihat logam itu. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Zhen Hua. Paman Master, ini terlalu berharga. Logam yang dihadirkan di hadapannya di atas meja tempah bisa menempati peringkat 3 teratas di antara ratusan logam di ruang tempah ini dengan harga saja. Dalam hal kelangkaan, tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah yang paling langka. Lebih penting lagi, logam langka ini benar-benar sangat bermanfaat bagi Tang Wulin. Dia sudah menyiapkan logam yang ingin dia gunakan untuk armor pertempuran 3 kata. Yang tersisa baginya adalah menggabungkan mereka dengan armor perang 2 kata saat ini. Membukanya kembali. Dan kemudian menuliskan susunan inti ke mereka. Logam langka di depannya paling berguna sebagai media. Itu bisa meningkatkan kohesi logam apapun hingga tingkat maksimum. Dengan kata lain, dengan penambahan logam langka ini, tidak peduli berapa banyak logam yang digunakan untuk menempa paduan, tingkat keselarasannya akan 100%. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa menempa sekering harus berhasil. Meski begitu, itu akan sangat mengurangi kesulitan penempaan sekering. Logam di depannya berwarna biru muda. Ada benda seperti benang emas di dalamnya. Benang emas dalam air biru. Metal Water Harmonizer. Itu namanya. Itu mengandung atribut elemen logam dan air pada saat yang sama. Itu juga sempurna menyelaraskan dua elemen. Itu memiliki ikatan yang kuat dengan logam lain dan dapat bergabung dengan sejumlah logam untuk menjadi satu dengan mereka. Namun karena kelangkaannya, nilainya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan logam. Itu sebabnya tidak ada yang mau membiarkannya menjadi paduan. Bab 1150, Is It Mine? Setelah beberapa generasi penelitian ahli jiwa, akhirnya ditemukan bahwa aplikasi terbesar Metal Water Harmonizer adalah untuk digunakan sebagai media selama penempaan sekering. Tang Wulin hanya melihat logam langka ini di bengkel Zhen Hua. Pada masa-masa biasa bahkan Zhen Hua sendiri tidak akan menggunakannya. Jika itu adalah harta langka bahkan untuk pengrajin ilahi maka nilainya tidak terpikirkan. Potongan logam kecil ini bisa dibandingkan dengan mesya ilahi dalam nilai. Zhen Hua ingin memberinya logam yang begitu berharga. Tanpa ragu, Zhen Hua ingin dia menambahkan lebih banyak jenis logam ketika dia memadukan armor tempur 3 kata untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Begitulah tuan pamannya mencintainya. Paman tuan, ini terlalu berharga. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pikirannya. Zhen Hua dengan tajam berkata, Apakah Anda pikir itu sudah menjadi milik Anda? Anda menganggap tugas ini terlalu ringan. Sebelum Anda menggunakan Metal Water Harmonizer sebagai media roh peringkat tertentu, Anda harus memalsunya ke peringkat tersebut sebelumnya. Ini logam dengan probabilitas terbanyak. Tidak mudah untuk memperbaikinya.
Apakah Anda berpikir bahwa saya akan memberikannya kepada Anda jika mungkin untuk itu adalah surga yang disempurnakan? The Metal Water Harmonizer tidak bisa menjadi surga yang disempurnakan. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang ini. Dia menduga bahwa misteri seperti itu hanya akan diketahui oleh pengrajin ilahi seperti tuan pamannya. Ini karena dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk mencoba Heaven Refining Metal Water Harmonizer. Metal Water Harmonizer sangat berharga sehingga orang-orang biasa akan menguncinya di brankas bahkan jika mereka hanya memiliki sepotong kecil saja. Siapapun yang akan memikirkan Heaven Refining itu tidak diragukan lagi adalah pakar top di benua itu. Secara alami, mereka tidak akan menyebarkan informasi seperti ini untuk mengurangi harga Metal Water Harmonizer. Kamu bisa mulai sekarang. Jika Anda bisa berhasil memperbaiki jiwa, maka itu akan menjadi milik Anda. Kalau tidak, saya ambil kembali, kata Zhenhua dengan ekspresi serius. Baiklah. Tang Wulin tidak menolak tawaran itu lagi. Dia sebenarnya sangat membutuhkan Metal Water Harmonizer. Jika dia memilikinya, dia setidaknya bisa menambahkan 2 logam lagi ke dalam rencana semula untuk menggabungkan 4 logam untuk baju tempur pertempuran 3 kata. Tempa sekering dari 6 logam adalah apa yang dia inginkan untuk waktu yang lama. Tempa sekering dari 6 logam sangat langka bahkan di antara armor pertempuran 4 kata. Itu bisa sangat memperkuat armor pertempurannya. Dengan Metal Water Harmonizer, tingkat keberhasilan akan sangat meningkat. Dia bahkan bisa meningkatkan tingkat harmoni logam dan meletakkan dasar yang kuat. Selama dia bisa menyelesaikan menempa armor pertempuran 3 kata seperti itu, Tang Wulin yakin bahwa dia bisa bertarung dengan ahli peringkat-peringkat Douluo bahkan jika lawannya memiliki baju besi pertempuran dengan peringkat yang sama. Dia menyiapkan Metal Water Harmonizer dan meletakkannya di tengah meja tempa. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk memulai penempaannya. Juga tidak mengalusinasi itu. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya dan merasakan logam dengan kekuatan rohaninya. Kekuatan spiritual ranking rohnya seolah-olah memiliki substansi. Itu mengelilingi dan menutupi Metal Water Harmonizer. Dia diam-diam merasakan kekhasan dan vitalitasnya. Zhenhua dan Mu Chen berdiri tidak jauh di belakangnya. Mu Chen masih baik-baik saja karena dia tidak merasakan apa-apa namun ekspresi Zhenhua berubah. Ada sedikit kejutan muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan judul Douluo yang kuat dalam hal kekuatan tempur individu. Sebagai pengrajin ilahi dia jelas tidak kalah dengan yang dalam hal kekuatan spiritual. Tanpa landasan kekuatan spiritual dari domain roh, tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan Heaven Refinement. Karena bakatnya yang luar biasa sehubungan dengan kekuatan spiritualnya, ia mampu menjadi pengrajin ilahi. Karena itulah saat Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya, Zhenhua merasakan kekuatan spiritual yang besar itu. Selain itu sempurna bergabung dengan dunia luar. Apakah itu bukan karakteristik dari domain roh? Dalam rentang tertentu, kekuatan spiritual domain roh dapat menghasilkan efek yang memungkinkan seseorang untuk merasakan hal terkecil dari keberadaan orang baik. Tidak heran dia mencapai terobosan dengan kecepatan cepat. Untuk berpikir bahwa kekuatan spiritualnya sudah pada tingkat seperti itu luar biasa. Sementara dia memujinya dalam hatinya, Zhenhua tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Keyakinannya pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi pengrajin ilahi di masa depan meningkat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Zhenhua membuat tanda pada Mu Chen di sebelahnya. Mu Chen pada awalnya tidak mengerti. Tetapi ketika Zhenhua memproyeksikan suaranya kepadanya, dia juga tidak bisa menahan matanya yang menonjol. Sebagai Saint Craftsman peringkat 8, kekuatan spiritualnya masih beberapa langkah dari spirit domain. Ini juga salah satu alasan penting mengapa tidak mungkin baginya untuk mencapai peringkat sebagai pengrajin ilahi dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak pernah berharap Tang Wulin telah mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan. Tang Wulin tidak memperhatikan pertukaran antara Zhenhua dan Mu Chen. Semua perhatiannya tertuju pada Metal Water Harmonizer di depannya. Merasa dengan kekuatan spiritualnya dan melihat dengan matanya adalah hal yang sangat berbeda. Metal Water Harmonizer ini penuh energi dalam indera kekuatan rohaninya. Apakah ia memiliki sumber kehidupannya sendiri? Dengan kata lain,
Logam itu sudah dalam kondisi yang mirip dengan yang telah dimurnikan jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dengan ini? Ketika dia hati-hati melihatnya, dia bisa melihat bahwa struktur internal metal water harmonizer sangat stabil, tetapi sangat aktif juga. Perpaduan unsur logam dan air tanpa cacat, itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Namun, elemen logam mengalir dan tak henti-hentinya berubah di bawah penutup elemen air. Itu terus mengubah struktur gelombangnya. Bahkan logam paling tidak stabil yang pernah dilihat Tang Wulin tidak dapat dibandingkan dengan metal water harmonizer sebelumnya. Vitalitasnya dapat digambarkan sebagai arus. Tampaknya memiliki ruang khusus di mana unsur-unsur logam dan air berputar satu sama lain dalam gerakan bolak-balik saat mereka mengalir dan berubah. Ini terlalu menarik. Ujung bibir Tang Wulin sedikit terangkat. Dia tidak berkecil hati dengan tingkat kesulitan yang tinggi yang ditimbulkan oleh penempaan itu. Sebagai gantinya, dia gatal untuk mencobanya. Yang lain tidak bisa memahami kedalamannya. Tetapi dia bisa merasakan transformasi real time dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tanpa ragu, transformasi metal water harmonizer tidak teratur. Jika itu adalah pandai besi biasa yang melakukan penempaan, dia tidak akan bisa memahami karakteristik khususnya. Bahkan 100 refinement atau 1000 refinement akan sangat sulit. Apalagi soul refinement. Itu berbeda baginya. Karena itu adalah logam elemental fusion yang seperti organisme hidup. Ia dapat mencoba mengendalikan unsur logam dan air dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak harus membekukan gerakan mereka. Dia hanya perlu membantu mereka membangun aliran reguler mereka untuk membantunya dalam menempa. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah memancar keluar saat dia memikirkan hal ini. Itu mengitari metal water harmonizer dengan cara bolak-balik dan menyelimutinya. Tanpa henti berdenyut dan menyerbu saat mencoba mempengaruhi logam dengan cara apapun. Dari perspektif Mu Chen, dia bisa melihat bahwa lapisan halo emas dan kebiruan telah mulai muncul di permukaan metal water harmonizer yang indah. Lingkaran halo tergantung di atas logam seperti lapisan uap air. Lingkarannya mulai bergetar. Itu tidak terlalu kejam dan masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang baik, Mu Chen berpikir dalam hatinya. Tentu saja, dia punya cara untuk menempa metal water harmonizer. Namun, tidak mungkin dia bisa mempengaruhi logam dengan kekuatan spiritualnya seperti Tang Wulin. Ini di luar kemampuannya. Tetapi Tang Wulin melakukan hal itu. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dua garis keunguan yang tampaknya memiliki substansi tiba-tiba keluar dari matanya seperti listrik. Itu adalah mata setan ungu. Mata setan ungu adalah keterampilan serangan spiritual. Itu bukan hanya cara meningkatkan kekuatan mata, tetapi juga cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual seseorang. Tang Wulin tidak mampu menumbuhkan mata setan ungu sampai batas tertinggi. Tetapi setelah kekuatan spiritualnya ditingkatkan menjadi spirit domain, mata setan ungunya telah maju ke tahap ketiga. Ada total 4 tahap untuk mata setan ungu, yaitu survei, detail, biji master, dan tanpa batas. Bersambung.